Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para jamaah sekalian yang mulia, pagi hari ini kajian kita fiqhul ibadah. Karena satu pekan ke depan insyaallah kita akan melaksanakan puasa. Al-Faqir ingin menyampaikan tentang kitabus shiyam, kitab yang menjelaskan tentang puasa. Nanti kalau ada hal-hal yang kira-kira ingin ditanyakan atau didiskusikan, ya kita diskusi bersama-sama bareng-bareng. Sebelum kita masuk pada penjelasan tentang apa rukun dan syarat puasa, kita masuk definisi dulu. Apa itu puasa? Puasa secara bahasa kita tahu semuanya al-imsak. Al-imsak. Imsak itu adalah menahan. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Nah, ini ucapannya siapa? Ucapannya Sayyidah Maryam yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Inni nazartu lirrahmani sawma. Saya bernazar untuk menahan diri. Ya, menahan diri, saya nggak akan mau berbicara kepada siapapun. Jadi puasa secara arti etimologi adalah menahan. Lalu apa makna puasa secara arti syarak? Ya. Al-imsak an jami'il mufattirat. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Al-mufattir. Al-mufattir itu adalah sesuatu yang membatalkan. Kapan min tulu'il fajri ila ghurubi syams? Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Tentunya itu semua dilakukan biniyatin makhsusatin, dengan niat khusus. Jadi kalau seseorang dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, namun tidak diiringi dengan niat khusus, tidak jadi puasanya. Dia harus dibarengi dengan niat. Wah, masuk tanggal 1 Ramadan nih, harus puasa. Malamnya kita tidak niat, nggak niat, udah nggak makan, nggak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, nggak jadi puasanya. Karena salah satu di antara rukunnya puasa adalah nih niat, ya. Makanya definisi puasa di akhirnya ditambahkan dengan biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu. Berarti dia puasa. Terkait masalah dalil diwajibkannya puasa, kita semuanya sudah paham dan kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Coba lihat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil orang kafir itu dengan ya ayyuhal kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu nggak bisa diajak bicara. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, orang-orang mukmin, panggilannya itu dengan kelembutan, ya ayyuhalladzina amanu. Coba cek di dalam Al-Quran, nggak pernah ada ya ayyuhal kafir. Kalaupun ada, itu untuk pengenyaan. Apa pengenyaan itu bahasa Indonesia? Penghinaan kepada orang kafir. Kita dipanggil dengan kelembutannya Allah. Ya orang-orang beriman. Telah diwajibkan. Nah, mari Pak masuk kepada kaidah usul fikih. Jadi wajib itu muradif atau sinonimnya maktub.
Kalau nanti ada kalimat maktubun alaina misalkan gitu, itu artinya bukan tertulis tetapi telah diwajibkan kepada kita. Kutiba alaikum, bukan dicatat kepada kalian semua tapi diwajibkan, telah diwajibkan atas kalian semua. Apa yang diwajibin? Asyam, puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ini memberikan sebuah tafsir, mewajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kita. Jadi umat-umat dulu juga mereka melaksanakan puasa dan dibebani syariat puasa. Ini yang menjadi pijakan diwajibkannya melaksanakan puasa Ramadan. Dan ini menjadi sebuah ijma'ul ulama. Ya. Ulama ya konsensus bahwa puasa Ramadan adalah wajib. Lalu ketika ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib, faqad kafaro, maka kafirlah dia. Jadi apapun yang menjadi kesepakatan ulama itu wajib untuk kita ikuti. Kapan diwajibkan puasa itu? Furidha fi sanati tsaniyah minal hijrati fi syahr Sya'ban. Diwajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua hijrahnya baginda Rasulullah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita panjang lebar berbicara tentang Ramadan, ingat kita masih berada di bulan yang begitu sangat Allah muliakan. Bulan Sya'ban. Saya yakin bapak-bapak hadirin semuanya udah dengar tentang kemuliaan bulan Sya'ban ini. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah memberikan satu penjelasan kepada para sahabat. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shiyam syahrin illa Ramadan. Saya tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Puasa wajib. Illa Ramadan, kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyamin minhu fi Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa sunnah yang paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Jadi kalau mau lihat Rasulullah puasa sunnah yang paling banyak itu di bulan Sya'ban. Nah satu ketika sahabat mulia yang bernama Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, penasaran. Kenapa ya Rasul? Ketika engkau melaksanakan puasa sunnah itu paling banyak di bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Jawabannya Rasul simpel. Dzalika syahr yaghfulun nasu anhu. Ini bulan Sya'ban banyak banget orang-orang yang pada lupa dan lalai. Mereka hanya fokus di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab pada peringatan Isra Mi'raj. Fokusnya lagi di Ramadan. Sya'bannya sampai dilupain. Padahal di bulan Sya'ban itu Bapak tidak kalah istimewanya dengan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Satu di antara alasan Rasulullah, banyak manusia yang ngelupain bulan Sya'ban, makanya Rasulullah mengingatkan dengan banyak puasa. Sekaligus Rasulullah memberikan tauladan kepada para sahabat. Ayo sahabat banyakin puasa di Sya'ban. Yang kedua, karena di bulan Sya'ban ini turfa'u fihi a'malun nasi ila rabbil alamin. Itu alasan yang kedua kata Rasul. Karena di bulan Sya'ban ini amal perbuatan manusia yang tahunan dilaporkan kepada Allah. Jadi amal perbuatan kita di bulan Sya'ban setahun itu dilaporin ke Allah. Makanya seorang pakar hadis yang bernama Al-Imam As-Sindi, setelah beliau mengumpulkan berbagai macam riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban,
bahwa amal perbuatan manusia itu dilaporkan sama Allah itu ya, menjadi tiga. Ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya tahunan. Yang sifatnya harian itu, ini amal malam kita tadi subuh dilaporkan kepada Allah. Karena sekarang jatahnya malaikat siang yang jaga. Bapak-bapak tadi berangkat dari rumah, itu malaikat sambil membawa laporan, Bapak, oh ini Bapak Fulan, Bapak Haji Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan. Ya Allah, sebelum saya naik, mereka berduyun-duyun untuk ke Masjid Raya Cinere. Tidak hanya sekedar sholat jamaah, tapi mereka duduk di majelis ilmu. Luar biasanya duduk di majelis ilmu. Pernah dengar ucapannya Umar bin Khattab? Ini dinukil di dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Said Bakar bin Said Satu Adimiyati Al-Misri itu. Orang banyak punya dosa. Dosanya sampai lebih besar daripada Gunung Tuhama. Berangkat ke masjid tidak hanya sekedar sholat, tetapi dia niatkan untuk duduk di majelis ilmu. Begitu duduk, dia dengerin ceramah, dengerin pengajian, hafallah, dia takut kepada Allah, wastarja' ilaihi. Kemudian dia taubat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Apa kata Umar bin Khattab? Dia pulang dalam keadaan magfurin, nggak punya dosa, diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan orang duduk di majelis ilmu. Ini berlaku buat orang yang faham dengan orang yang tidak faham sama saja. Andai kata kita duduk di majelis ilmu, kita nggak paham dengan apa yang disampaikan, tetap mendapatkan fadilah itu. Bahkan di dalam satu kitab Ta'limul Ta'lim, orang duduk di majelis ilmu itu, ini sama dengan orang yang menyempurnakan haji dan umroh. Pahalanya sama dengan orang yang hajinya mabrur dan orang yang umrohnya mabrurah. Saking mulianya orang duduk di majelis ilmu. Makanya tidak semua mendapatkan taufik untuk duduk di majelis ilmu. Kalau hidayah, semua orang dapat hidayah. Tapi taufik hanya orang yang menjadi pilihan-pilihan Allah yang duduk di majelis-majelis ilmu itu. Hidayah, kita semuanya dapat hidayah. Kalau hidayah itu kalau menurut saya, itu kayak rute. Kanan, Blok M. Kiri, Lebak Bulus, semua orang tahu. Tapi ketika ada orang mau berangkat ke Blok M, mestinya ke kanan, dia nggak ke kanan, kiri karena dia ngeyel. Ini kaitan dengan taufik. Semua orang tahu sholat itu wajib. Semua orang tahu duduk di majelis ilmu, ngaji itu wajib. Tetapi tidak semua orang mendapatkan taufiknya Allah untuk melaksanakan sholat dan duduk di majelis ilmu. Itu kaitannya dengan taufik. Nah itu ya. Nah, yang sifatnya mingguan itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis. Makanya Rasulullah lihat hari Senin Kamis itu pasti puasa. Kenapa? Karena di hari Senin dan hari Kamis itu amal perbuatan kita diangkat sama Allah. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa huwa sha'im. Saya senang ketika amal perbuatan saya dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan puasa. Yang ketiga, yang dilaporkan ke Allah itu sifatnya tahunan, itu di bulan Sya'ban, di bulan ini nih. Apakah mungkin Allah merubah takdirnya yang tadinya kita su'ul khotimah kemudian menjadi husnul khotimah? Mungkin. Allah punya wewenang kok. Yang punya hak saenake dhewe itu cuma Gusti Allah. Makanya Allah tidak menginginkan kita manusia itu hidup dalam keseenaknya kita sendiri. Karena hidup itu aturan, maka kita harus jalankan aturan tersebut. Yang boleh melakukan sesuatu seenaknya saja hanya Gusti Allah. Lek awak dhewe gak oleh.
Hidup kita ada aturan, yang membuat aturan ya Gusti Allah. Maka kita hidup mengikuti aturan-aturan tersebut. Allah berhak untuk merubah nasib seseorang dari yang buruk menjadi yang baik. Kapan? Di bulan Sya'ban ini. Makanya Pak, mohon maaf. Terkait masalah nisfu Sya'ban, itu bukan perkara bid'ah. Nisfu Sya'ban itu bukan perkara bid'ah. Ada hadis yang valid yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi terkait malam nisfu Sya'ban. Sekarang kan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Mana dalilnya begitu loh. Ini karena barangkali ngopinya kurang jauh atau bagaimana ya. Gampang kagetan ketika ngelihat sesuatu itu loh. Langsung ngecap bid'ah, nggak ada dalil. Ada dalilnya. Karena barangkali kitanya yang belum sampai pada ilmu itu gitu loh. Dalam riwayat Al-Baihaqi, di bulan Sya'ban ini terutama di nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban berarti tanggal pinten Pak? Tanggal pinten nggih? Tanggal 15 nggih? Tanggal 15 nggih? 15. Itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya, rahmahnya dan ampunannya kepada semua manusia. Semua di bulan Sya'ban, khususnya di nisfu Sya'ban, Allah berikan rahmah dan ampunannya kepada semua makhluknya. Illa sinfan, kecuali dua golongan. Yang pertama mereka yang syirik kepada Allah. Dua, orang yang dalam hatinya masih ada permusuhan dengan sesama muslim. Mereka dua kelompok ini yang tidak akan pernah mendapatkan rahmah dan ampunannya Allah. Akhirnya saya berpikir begini. Oh ternyata bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Sebelum masuk di bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, kosongkan diri kita dari dosa. Kita isi dengan puasa. Puasa itu untuk menaikkan level kita. Tak 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 tak. Di Syawal, Syawal artinya irtafa, semakin tinggi. Begitu Ramadan kita selesai, Syawal irtafa, naik gitu. Jadi satu sama lain, dari satu bulan ke bulan yang lain, ini ada kaitannya. Maka mumpung masih ada di bulan Syawal ini, benar-benar kita maksimalkan, terutama hubungan kita dengan sesama manusia. Karena ingat Bapak, di dalam kita hidup ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, al-wa'yu ad-dini, kesadaran berspiritual dengan Allah. Yang kedua, al-wa'yu ijtimai, kesadaran bersosial kemasyarakatan. Kita ahli tahajud Pak, kita ahli jamaah Pak, kita ahli ngaji, tapi kita tidak bisa menjaga lisan kita, belum beragama namanya kita. Belum beragama. Atau sebaliknya, ijtima kita bagus, sosial kita bagus, kemasyarakatan kita bagus dengan tetangga, dengan orang lain, dengan saudara, tetapi al-wa'yud dini nggak bagus, belum beragama kita. Jadi yang disebut dengan agama adalah penggabungan antara al-wa'yu ad-dini dengan al-wa'yu al-ijtimai. Nanti itu masuk di dalam falsafah daripada ibadah mahdoh, melahirkan kesadaran seseorang di dalam bersosial kemasyarakatan. Nah itu sekelumit tentang bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa Ramadan. Waqad sama Rasulullah SAW tis'a Ramadhanat, 9 kali di dalam hidupnya, 9 kali. Kulluha nawaqis, semuanya 29 hari, 29 hari. Illa wahid fakamil, kecuali 1 kali Rasulullah melaksanakan puasa 30 hari. Ketika nggak terlihat hilal,
maka istakmala salatina yauman. Nggak terlihat hilal, maka puasanya disempurnakan atau disebut dengan istikmal sebanyak 30 hari. Berarti dari 9 kali Rasulullah puasa, 8 kali 29 hari, 1 kali 30 hari. Nah, saya cukupkan terkait masalah definisi. Sampai di situ langsung kita masuk pada pembahasan tentang rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Ya, niat. Kalau nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini niat apa bukan, Pak? Niat bukan? Halo? Nawaitu shauma ghadin, niat bukan? Niat bukan? Bukan. Lafaz niat. Usolli fardhu subhi raka'ataini, niat bukan? Niat bukan, Pak? Bu? Halo? Usolli fardhu subhi, niat bukan? Bukan, namanya lafaz niat. Niat itu yang seperti apa? Fil qalbi, di dalam hati. At-talaffuz bin niyah fil ibadah mustahabbah. Melafadzkan niat di dalam ibadah hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah hudurun niyah fil qalb, menghadirkan niat di dalam hati. Orang sholat tanpa usolli sah tidak? Pak, halo? Sah tidak? Sah. Yang penting niatnya hadir di dalam hati. Orang puasa tanpa nawaitu shauma ghadin, sah nggak puasanya? Sah nggak? Sah. Yang penting niat puasanya hadir di dalam hati. Tapi kalau cuma sekedar nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi fadlan lillahi ta'ala, niat puasanya nggak hadir di dalam hati, sah tidak puasanya? Sah tidak? Tidak sah. Tidak sah. Nah, ini pentingnya ilmu. Saya pernah ngelihat orang kalau sholat itu takbiratul ihramnya lama sekali. Allah, nggak jadi. Allah, nggak jadi. Imamnya sudah baca surah, dia masih sibuk dengan Allahu Akbar. Kenapa demikian? Ini orang syak. Sebetulnya simpel saja kalau kita memaknai niat itu. Kita sudah pakai pakaian rapi, menutup aurat, kondisi sudah suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, itu sudah niat. Allahu Akbar. Nanti kalau di dalam fikih Syafi'i, kalau persoalan sholat wajib, niatnya itu syaratnya ada berapa? Ada berapa? Yang pertama qasad, saya niat qasad. Yang kedua ta'yin, menentukan sholat apanya. Yang ketiga al-fardhiyah, sebutkan fardunya. Saya niat sholat fardu. Allah. Saya niat sholat zuhur fardu. Allahu Akbar. Selesai. Gak perlu Allah sampai nafasnya habis. Tarik lagi Allah. Karena apa? Dia menerjemahkan lafaz dia di dalam hati, nggak akan pernah bisa. Dia orang yang sudah paham tentang bab niat. Allahu Akbar. Gitu. Nah, ini pentingnya
ilmu. Sama dengan puasa. Ya. Puasa tanpa kita melafadzkan niat pun, yang penting niat tersebut hadir di dalam hati. Rukun yang kedua daripada puasa itu adalah tarkul mufattirat, meninggalkan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, terkait al mufattirat ini ada dua kategori, ya. Ada dua kategori. Yang pertama, tismun yubtilu thawab as-shaumi la shauma nafsah. Ada jenis hal-hal yang dapat menghapus pahala puasanya, bukan pada substansi puasanya itu. Puasanya tetap wajib dia jalankan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini disebut dengan al-muhbitat. Dan orang tersebut tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Tetap dia melaksanakan puasa, tapi kata Allah, puasanya nggak ada apa-apanya. Puasanya nggak ada bobotnya sama sekali. Ini namanya al-muhbitat. Nah, yang disebut al-muhbitat itu apa? Yang pertama adalah ghibah. Ghibah. Ghibah itu apa, Pak? Ghibah itu apa? Hah? Apa ghibah? Membicarakan? Nah, coba kita cek di sini ya. Dzikruka akhokal muslim. Kamu bicarain tentang aib saudaramu. Kamu membicarakan tentang aib saudaramu. Bima yakrahu, terhadap apa yang kalau dia tahu sedang dibicarakan dia nggak suka. Walaupun tasadiqat, meskipun apa yang kita bicarakan itu benar. Itu ghibah. Contoh, saya ini orang yang sering kali menipu orang lain, contoh, dengan memanfaatkan banyak orang. Kemudian bapak-bapak tahu itu keburukan saya. Bapak bicarain, padahal betul sesuai dengan apa yang bapak bicarakan. Itu ghibah namanya, Pak. Itu ghibah. Pak Imran bicara sama Pak Amai. Wah, Romdon itu orangnya itu menipu, banyak memanfaatkan orang. Orang setiap dia kenal bisa dimanfaatin, dia manfaatin. Tidak satu dua orang korbannya, lebih dari 10. Betul, si Romdon ini seperti itu. Itu yang disebut ghibah. Kalau tidak betul, tidak sesuai dengan faktanya, itu namanya fitnah. Ternyata dahsyat puasa ya, kalau memang betul-betul kita jalankan sesuai dengan aturan-aturan lainnya, maka tidak ada ghibah di antara kita. Karena kita akan terus diperlihatkan kekurangan orang lain. Bapak tahu kekurangan saya tahu kekurangan Bapak. Disitulah ujian kita sebetulnya, bagaimana kita tidak saling membicarakan kekurangan dan aib dengan apa yang kita lihat. Ternyata tirakat yang paling abot itu, Pak. Tirakat sing paling abot itu, Pak. Dudu sholat tahajud, Pak. Tirakat yang paling berat itu bukan tahajud, Pak. Sanes poso sunnah, Pak. Njogo ati, Pak. Tirakat sing paling abot. Tirakat yang paling berat itu jaga hati. Ketika kita melihat aib saudara kita, kemudian kita tutupi aibnya tanpa kita bicarakan kepada orang lain, itu yang paling berat. Cuma kan persoalannya, ini mulut nggak mau berhenti. Begitu sangat responsif terhadap apa yang dilihat oleh mata kita. Langsung di mulut.
Mulut itu nggak mau berhenti terhadap apa yang didengar sama telinga. Langsung. Mau tahu nggak tuh? Mau tahu nggak? Sini, sini, sini. Anak kasih tahu. Sini. Antum mau tahu nggak? Ada berita terkini nih. Kenal si Fulan? Iya. Ada apa? Ini tadi lihat dia begini. Oke, Bapak. Makanya ada satu riwayat hadis, siapa orang yang menutup aib saudaranya sama muslim, nanti di sana dia akan ditutup aibnya sama Allah. Siapa orang yang suka ngebuka aib saudaranya sama muslim, di sana nanti akan dibuka aibnya sama Allah. Gampang bicaranya, susah prakteknya, Pak. Ngeler mesti. Wabuk gerakan menjogo hati. Makanya kita dikasih syariat puasa. Gak cuma nahan lapar, nahan haus, nahan tidak melakukan hubungan badan, tapi nahan ini juga. Yang kedua, an-namimah, ngadu domba. Ma hiya namimah? Naqlul kalam bi qasdi ita'il fitnah. Lempar omongan dari satu ke yang lain dengan tujuan untuk menebarkan permusuhan. Ayo, apakah kita pernah terjebak pada wilayah ini? Memindahkan omongan dari satu orang ke orang lain dengan tujuan agar terjadi permusuhan, baik secara individu maupun secara kelompok. Itu namimah. Kalau kita masih kayak begitu, berarti kemarin-kemarin puasa kita kagak diterima sama Allah. Hanya sekedar menjalankan keseolah-olahan. Seolah-olah kita puasa, seolah-olah kita sholat, seolah-olah kita ngaji, seolah-olah kita haji, seolah-olah kita umroh, seolah-olah semua jadinya yang bukan sejatinya, gitu ya. Yang ketiga, al-kadzib, bohong, ya. Bohong itu bagian daripada al-muhbitat, sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa, berbohong. Yang keempat, an-nazru lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwatin, melihat sesuatu kemudian muncul syahwat. Makanya mestinya kita puasa ini harus kita taruh di lemari. Lemarinya kita kunci. Bisa nggak kira-kira kita puasa handphone 1 bulan, Pak? Puasa handphone 1 bulan. Ternyata setannya banyak banget di sini ya. Banyak. Jadi kalau di luar Ramadan kan kita lebih banyak baca WA daripada baca Al-Quran ya. Coba dah, kita tanya sama diri kita, lebih banyak kita baca WA, balas WA, atau kita baca Al-Quran, Pak? Kalau saya lebih banyak baca WA, Pak. Saya. Di bulan Ramadan, WA-nya kita mending dulu. Kita baca. Pesan dari Allah, WA-nya Allah. Saatnya di Ramadan kita mendownload akses langit. Paling cepat mendownload akses langit di bulan Ramadan. Akses bumi sudah kita download banyak banget di sini ya. Akses langitnya sudah kita download belum? Besok di bulan Ramadan. Terkadang sesuatu yang kita lihat kita nggak tahu itu diharamkan. Kita puasa, pahala puasa kita habis, nggak ada dapat apa-apa. Atau kita melihat istri kita, setelah kita melihat muncul syahwat, nggak dapat pahalanya, nggak dapat pahalanya. Yang kelima, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu, sumpah dusta. Itu juga bisa menghapus pahala puasa. Dan yang keenam,
qaulu zur wal fuhsyu wal amalu bihi. Ucapan kasar, mesuh. Kemudian melakukan perbuatan yang tidak elok. Ini juga merupakan bagian daripada al-muhbitat yang bisa menghapus pahala puasa. Sebegitu dahsyatnya Pak dampak daripada orang yang menjalankan puasa jika dilakukan memang betul-betul sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya, yang kemudian diejawantahkan oleh para ulama. Mudah-mudahan ya kita bisa menjalani ini semuanya ya. Makanya orang kalau udah melaksanakan puasa Ramadan, kalau emang benar-benar puasanya hebat ya, hebat. Jadi manusianya manusia yang benar-benar kata Allah tatakun benar. Tapi nyatanya saya berapa kali puasa udah ya? Sekarang 44 tahun saya. Lebih dari 10. Tapi belum takwa-takwa juga saya. Bukan puasanya. Ramdhaninya melaksanakan puasa masih jauh dengan apa yang diinginkan sama Allah. Puasa masih suka ngomongin orang si Ramdhani. Puasa masih seneng ngadu domba orang. Puasa hanya sekedar nahan lapar dan haus saja. Begitu pas buka apa aja dimakan. Bagaimana mau dapat kayak gini? Itu ya. Ya, barangkali ini ya. Karena sudah jam 6 masih banyak yang saya mau bahas terkait masalah puasa, al-makruhat ya. Kemudian apalagi al-masnunat, sesuatu yang disunahkan puasa. Tadinya saya juga mau bahas tentang masalah tarawih. Gimana apalah daya. Kalau tadi disampaikan sehat, panjang umur semuanya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa di tahun ini dengan khidmat dan penuh kekhusyuan. Ya. Saya secara pribadi tentu banyak bicara, banyak salah. Sebelum masuk bulan Ramadan, minta maaf. Mohon diridhoi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, mudah-mudahan masuk Ramadan sudah tidak ada ya ganjalan-ganjalan dalam hati kita semuanya kepada sesama. Ya, sehingga kita menjalankan puasa di tahun ini benar-benar bisa punya bobot ya di mata Allah dan di mata Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.